Ya, kembali lagi kita akan belajar topik PHP yang terakhir, yaitu PHP 14, bagaimana membuat program tampil data dari tabel relasi. Yang pertama kita akan pelajari tujuannya. Tujuannya adalah untuk membuat program yang akan menampilkan data nilai siswa atau siswi berdasarkan nomor induk siswa yang diambil atau berelasi dari beberapa tabel. Nah, algoritmanya dan program sebagai berikut. Hampir sama seperti pertemuan yang ke-13. PHP 14 kita rancang database dan tabel yang sama persis. Database-nya akademik. Lalu tabel yang pertama itu adalah siswa dengan file-filenya ada NIS, nama, kelas, dan tipe data yang sudah disesuaikan. Selanjutnya isi data atau record ke tabel sebagai berikut. NIS-nya 111 nama Budi, kelas 10, dan seterusnya. Lalu tabel yang kedua adalah mapel. Filenya ada KDMP dan nama pel, nama pelajaran. Tipe datanya varchar. Lalu isi data atau record ke tabel sebagai berikut. Yang ketiga adalah nilai. Nah, untuk nilai tabelnya fil-filnya itu adalah NIS, kode, semester, NT, NMIT, dan NSEM. Nah, untuk tabel yang ketiga, input data, ini nilai dilakukan melalui program input data dengan relasi tabel. Pertemuan 13. Ya, ada pada pertemuan 13. Atau bisa juga dilakukan dengan cara input manual melalui PHP MyAdmin. Oke, berikutnya yang kedua, kita akan tambahkan file PHP yang baru, lalu rancang tampilan halaman utama formulir pencarian, data berdasarkan NIS yang diinput, simpan dengan nama cari NIS.php. Nah, contoh ini dia tampilannya, ya, ada form, ada tabel, seperti yang ada tampilan berikut, ya, ada formnya, lalu kita tambahkan tabel, lalu tambahkan objek-objek yang sesuai dengan form pencarian NIS. Berikutnya, tambahkan file PHP yang baru, simpan dengan nama cek nilai.php, lalu ketikkan kode program PHP berikut. Ya, ini dia untuk file yang kedua. File yang kedua namanya cek nilai. Kita buka saja web editornya. Yang pertama tadi cari NIS, yang kedua tambah file baru PHP, simpan dengan nama cek nilai.php. Setelah itu kita ketikkanlah kode program di dalam file cek nilai.php sebagai berikut. Ada MySQL Connect, seperti biasa ini adalah untuk mengkoneksikan program PHP kita, lalu memilih database, lalu mengambil data dari objek form yang pertama tadi. Nah, jangan lupa kita kasih nama, ya. Ini cari NIS tadi, namanya, nama objek dari teks ini adalah tenis. Saya buat tenis, ya, ini. Nah, lalu di sini formnya juga kita atur adalah actionnya cek nilai.php dengan metodenya post, sudah ada dalam bahan materi kita. Nah, pengaturan-pengaturannya seperti ini harus kita ikuti, ya, supaya semua bisa berjalan. Nah, ini dia metode post, lalu buttonnya ganti jadi cari. Nah, selanjutnya kita fokus ke cek nilai. Nah, di program cek nilai.php kita ketikkan program berikut. Nah, untuk fungsinya untuk apa? Ya, dari program cek nilai.php ini adalah dia akan memeriksa apakah NIS yang kita input di halaman pertama tadi pada form pencarian NIS ada tidak di dalam tabel nilai. Maka dia akan mengecek nilainya. Nah, maka dilakukanlah pengujian. Nah, kalau di sini ada perintah string tampil MySQL query, ini artinya dia akan mencari data nilai di mana
NIS-nya itu sama dengan NIS yang kita input. Ada nggak NIS yang kita input itu dalam tabel nilai? Nah, lalu dia akan tampung dalam variabel jumlah. Jumlah MySQL numbers tertampil ini adalah untuk menghitung berapa banyak data yang NIS-nya sama dengan NIS yang dicari yang ada dalam tabel nilai. Nah, jika dia tidak ada sama dengan kosong, ya, jika jumlahnya 0, artinya nggak ada NIS yang diinput di dalam tabel nilai NIS yang sesuai, maka di sini akan muncul pesan, kita tampilkan pesan NIS tidak ditemukan. Berarti NIS-nya tidak ada untuk data nilainya. Nah, selainnya else, ya, tentu kalau satunya dia tidak ada, yang satu lagi dia tentu ada, nah, atau ketemu. Nah, kalau dia ketemu atau sesuai dengan NIS yang dicari dengan data yang ada pada tabel nilai, NIS ditemukan, silakan lihat nilai. Namun di sini dia akan memanggil satu file lagi, yaitu tampil nilai.php. Nah, kalau yang di sini yang tidak ditemukan, ya dia akan memanggil file cari nis.php. Cari nis.php itu adalah file pertama tadi, artinya dia kembali lagi masuk ke formulir pencarian NIS. Kembali lagi dia kalau tidak ada. Nah, lalu kalau tampil bagaimana? Nah, inilah dia fungsi dari file cek nilai.php. Maka kita akan tambahkan satu lagi file PHP yang baru, yaitu tampil nilai.php. Nah, ini dia tampil nilai.php. Ya, kita kembali ke desainnya dulu biar kita kerjakan secara tahap per tahap, ya. Nah, berikutnya kita lihat kita sudah masuk ke tampil nilai.php. Tadi programnya sudah. Nah, untuk tampil nilai.php yang ketiga, untuk program menampilkan daftar nilai, tambahkan file PHP baru, simpan dengan nama tampil nilai.php, sudah kita lakukan. Ketikkan kode program berikut dengan tahapan berikut. Nah, jadi ada tahapannya supaya kita mudah mengerjakannya. Yang pertama, kita desain dulu tampilan berikut. Nah, ini ada daftar nilai, ada NIS. Saya perbesar ya tampilannya. Nah, ini tampilan awalnya dulu yang harus kita desain. Pertama kali adalah daftar nilai siswa, lalu ketikkan NIS .2 nama .2 kelas .2. Setelah itu tambahkan tabel, tabelnya ada 2 baris, lalu kolomnya ada sebanyak 6. Kolomnya itu nomor, kode, mata pelajaran, nilai tugas, nilai mid, nilai semester. Rancanglah seperti berikut ini. Ya. Dalam web editor kita. Nah, kalau kita lihat dalam web editor yang sudah saya rancang, nah ini sudah ada perubahan, sudah saya praktekkan, sudah saya implementasikan. Nah, sebelumnya tentu tidak ada icon-icon PHP berikut. Ya. Nah, kalau sudah kita masuk ke bagian yang kedua, tempatkan kursor di sebelah kanan label NIS, lalu klik tampilan kode dan ketikkan kode program PHP berikut. Nah, itu maksudnya gimana? Nah, ini ada label NIS. Label NIS, kita tempatkan kursornya di sebelah kanannya NIS, lalu kita klik dia tampilan kode. Iya. Maka yang kita ketik itu ini dia. Nah, kita tambahkan tag PHP siswa sampai tutup tag PHP. Kalau sebelumnya ini pasti tentu belum ada. Ya, nah itu dia dulu di awal. Nah, setelah kita ketikkan ketiga baris program PHP berikut, ini sudah selesai di sini, maka kita lanjut ke tahapan berikutnya, ya. Tahapan berikutnya pada bagian atas dalam kode program, ketikkan kode PHP berikut ini. Nah, maksudnya kita masuk lagi kembali ke kode. Nah, setelah selesai kita mengetikkan kode program ini, kita kembali ke bagian atas kode program. Nah, ini dia. Ini tentu belum ada nanti ketika pertama kali kalian buat. Nah, ini masukkanlah dia. Ini di bagian atasnya. Setelah PHP kode program PHP berikut ini, maka kode PHP berikutnya adalah ke bagian atasnya ini kita ketikkan kode program PHP-nya. Ya. Seperti yang ada di dalam materi kita juga sudah ada. Ini dia. Nah, kita ketikkan,
namun kita tempatkan di bagian atas. Kita ketiklah dengan benar karena disinilah dia peran dari relasi tabel tersebut, ya, karena kita menggunakan ada tabel nilai, ada tabel mata pelajaran, ada tabel siswa. Jadi ada 3 buah tabel. Jadi kita merelasikan tabel tersebut lewat program PHP. Inilah dia perintah merelasikannya. Boleh dibuat seperti ini. Ya, ini kenapa nilai titik kode? Nilai titik kode itu maksudnya adalah nilai itu nama tabelnya, kode itu nama filenya. Mapel itu nama tabelnya, titik nama mapel itu nama filenya. Ya. Jadi kalau ada titik lalu nama filenya itu dia. Tabel nama fil, tabel nama fil. Oke. Nah, kalau sudah kita lanjut ke bagian yang D. Bagian D itu adalah pada tampilan kode ketikkan program PHP berikut tepat di bawah nama-nama fil tabel baris yang pertama. Nah, ini kita masih di bagian tampilan kode kembali. Di bawah fil katanya. Oke, kita lihat lagi ke tampilan kode program kita. Lihat, ini kode program. Nah, nama-nama fil itu adalah sesuai tabel itu adalah nomor. Ini dia tadi. Kalau kita buat tampilan desain, ada kode, ya. Lalu ada mata pelajaran. Ini fil-fil yang di atas. Nah, kita tambahkan kode program PHP di bawahnya. Ini ada perintah tr batas baris 1, ya, tutupnya. Ini tr bukanya, artinya baris pertama. Berarti setelah baris pertama, masukkanlah kode program PHP berikut ini. Iya, sampai sini. Kode program PHP berikut ini. Ya, ini dia kode programnya. Oke, sampai buka tag PHP, tutup tag PHP. Nah, ini apa fungsinya? Fungsinya ini adalah untuk menampilkan data dalam perulangan. Jadi bisa saja nanti ada satu siswa yang memiliki lebih dari satu data nilai. Contoh data nilai dari mata pelajaran A, data nilai dari mata pelajaran B, pelajaran C, bisa lebih dari satu. Tapi ya tetap berdasarkan nomor induk siswa. Satu siswa memiliki nilai dari beberapa mata pelajaran. Inilah fungsinya nanti dia menampungnya. Lalu kalau ini ada pengujian, ini adalah untuk menampilkan nilai genap atau ganjil sebagai pemilihan warna. Ya, kalau nilai nomornya ini nanti dia adalah genap, ya, atau ganjil, sama dengan 0 itu genap, berarti warnanya putih, genap putih. Yang nilai nomornya ganjil itu adalah warna hijau terang. Ini pengujiannya. Kalau string nomor plus plus itu untuk menambahkan atau mengincrement, meningkatkan, decrement, meningkatkan nilai variabel nomor. Jadi nanti akan muncul nomor 1, 2, 3, dia akan tambah terus. Ini fungsi dari program PHP berikut ini. Nah, berikutnya kembali ke tampilan desain, tempatkan kursor pada tabel di bawah kolom nomor, lalu klik tampilan kode, setelah itu ketikkan kode program PHP berikut. Itu maksudnya seperti ini. Setelah kita ketik kode program PHP ini, kita kembali ke tampilan desain, oke. Lalu tempatkan kursor di bawah fil nomor. Nah, ini fil-filnya. Kursornya di bawah fil nomor, tepatnya ada di baris yang kedua. Lalu sudah kita klik tombol kode, maka kita ketikkan kembali kode program berikut ini. Ya, mulai dari TRBG color, ya, ini juga sudah ada dalam materi bahan. Nah, itu dia tahapan-tahapannya supaya tidak sekaligus, karena ada bagian-bagian pengerjaan untuk kode program PHP-nya supaya kita lebih mudah melakukannya. Ya, ini dia. Nah, kalau secara keseluruhan kode program tampil nilai titik PHP itu sebagai berikut. Panjang, apalagi kalau kita mengetikkannya dengan perintah tabel. Nah, tabel ini hanya kita rancang saja, nggak usah kita ketikkan supaya lebih mudah. Namun kita harus ikuti tahapan-tahapannya. Iya, ini kode programnya, tampil nilai titik PHP. Oke.
Nah, berikutnya kita akan diminta untuk menjalankan program. Jalankan program PHP melalui web browser dengan menjalankan program pertama, yaitu cari nis.php. Oke, kita akan praktekkan. Ya, kita bukalah dia yang pertama, localhost, cari nis.php. Ya, oke. Kita lihat dulu database kita. Database kita untuk nilainya itu belum ada. Belum ada. Nah, kalau belum ada, sesuai dengan bahan materi kita bisa melakukan dengan dua cara menginputnya. Yang pertama, kita melakukannya dengan menjalankan program input relasi tabel dari pertemuan 13. Ya. Yang kedua bisa dengan cara manual. Kita klik aja tombol insert, lalu nanti kita isi data-datanya. Oke, kita akan menjalankan program PHP yang ke-13 kemarin, yaitu input data relasi. Iya, ini dia sudah saya buka. Ya, mudah-mudahan kalian juga masih punya programnya. Ini input data relasi pertemuan 13 karena itu masih berhubungan dengan pertemuan 14. Ini program inputnya, pertemuan 14 itu adalah program tampilnya. Nah, sebagai contoh misalnya kita pilih NIS yang pertama itu adalah si Budi. Pilih si Budi, mata pelajaran yang pertama misalnya mata pelajaran bahasa Indonesia itu ada semester 1, nilainya kita kasih misalnya 90, nilai tugas, nilai midnya 90, nilai semesternya juga 90. Setelah itu kita simpan. Oke, data berhasil disimpan ya. Kembali kemari. Nah, lalu kita bukalah program PHP kita yang ke-14 yang cari nis. Nah, tentu yang tadi kita input itu yang sudah ada adalah si Budi. Yang si Budi itu adalah 111. Maka kita ketikkan di sini 11111. Oke. Ya, yang sudah ada. Lalu kita klik tombol cari. Oke. NIS ditemukan, silakan lihat nilai, lalu kita okekan saja. Nah, maka masuk dia. Yang pertama, tadi bahasa Indonesia ya kan, nilainya semua 90. Kita coba input lagi program yang lainnya, data yang lainnya. Misalnya tetap data si Budi, tapi kode mata pelajarannya kita ganti menjadi yang 02. Ya, 02. Semester 1 juga, nilainya misalnya kita buat 85, 90, 95. Oke, nah, datanya tetap si Budi, kode mata pelajarannya yang berbeda. Yang kedua, kalau sudah kita simpan. Oke, berarti sudah ada dua data nilai dengan NIS yang sama. Nah, sekarang kita kembali, kita refresh saja. Refresh, lalu klik tombol resend. NIS ditemukan, silakan lihat nilai. Oke, nah maka muncul yang kedua. Nah, yang kedua itu dia naik ke atas ya. Ini yang pertama tapi urutannya jadi nomor 2. Yang kedua tadi kan dia kimia ya, MP02. NIS-nya tetap si Budi ya. Kimia 85 90 95. Nah, tambah dia. Nah, lihat warnanya berbeda dia. Yang ganjil dia hijau, yang genap dia putih. Kita input data yang ketiga dengan Budi tapi dengan mata kuliah yang ketiga, fisika. Semesternya kita ganti jadi semester 2 saja. Nilainya misalnya 100, 100, dan 100. Kalau sudah kita simpan. Oke, data berhasil disimpan, kita okekan. Nah, kita bukalah program kita refresh saja. Kita resend. Oke, nah data yang ketiga fisika 100 100 100 untuk data nilai yang ketiga. Ya, yang ganjil dia hijau, yang genap dia putih. Nah, ini untuk data si Budi. Ya. Nah, sekarang kita coba yang tidak ada. Misalnya yang tidak ada kita cari dulu NIS. Ya. Cari NIS. Selanjutnya kita akan coba cari data input data yang tidak ada. Yang ada itu tadi 111. Kita masukkan yang 222. Ya. Kalau sudah kita klik tombol cari. Maka akan muncul pesan bahwasanya NIS tidak ditemukan, input NIS yang benar. Kenapa tidak ditemukan? Karena
NIS 222 tidak ada di dalam tabel nilai karena belum kita input nilainya. Oke, ketika kita klik tombol OK, maka dia akan kembali untuk proses penginputan NIS yang lainnya. Ya. Nah, sebagai contoh kita masukkan dulu yang 22. Ya, ini 222. Untuk MP-nya 03 saja. Semester 2. Ya. Nilainya kita buat 80. 80. Kalau sudah, klik tombol simpan. Oke. Nah, kalau sudah, kita sekarang cari yang 222. Ya, 222. Lalu kita klik tombol cari. NIS ditemukan, silakan lihat nilai. Kalau sudah kita okekan, maka inilah dia untuk data si 22, tampil nilainya. Nah, itu kalau kita melakukan penginputan data dari program PHP yang ke-13. Kalau secara manual bagaimana? Ya, tinggal kita buka saja localhost PHP MyAdmin, lalu kita klik tombol nilai, ya, tombol nilai, tabel nilai, kita klik. Nah, kita lihat di sini sudah muncul dia. Kalau kita mau masukkan data baru, klik saja tombol insert. Ya. Setelah itu, kita isi data-datanya dengan ketentuan tentu nggak bolehlah ada data yang sama dengan tabel dengan mata pelajaran yang sama. Misalnya NIS berapa, kita masukkan di sini. Ya, kodenya, kode mata pelajaran maksudnya, semesternya, nilai teorinya, NMIT-nya, NSEM-nya. Kita masukkan di sini, kita go-kan, nanti kita cek nilainya melalui program PHP yang ke-14. Nah, itulah dia untuk program kita, bagaimana menampilkan nilai dari tabel yang berelasi atau lebih dari satu tabel yang saling berhubungan. Lewat kode program PHP kita menghubungkannya. Oke, nah, mudah-mudahan mudah dimengerti, bisa diikuti. Silakan baca materinya, dipahami langkah-langkahnya dari video yang sudah dibagi berikut ini. Ini dulu topik pertemuan terakhir. Selamat mempersiapkan diri untuk tesnya. Semoga hasil tesnya juga bisa lebih baik. Dan tetap semangat semuanya.